Ini saya ingin menambahkan ya, biar Pak Kapim bisa istirahat juga, kita berbagi gitu. Jadi saya ingin menambahkan untuk membangkitkan motivasi kita di Lembakung ini. Jadi pertama, saya terus terang, ketika saya berkecimpung di Lembakung ini resiko yang saya pertaruhkan banyak, Pak. Saya ini sebetulnya seperti sama-sama mungkin sudah pada tahu bahwa saya berangkat ke sini itu dari Aceh, Pak. Saya bukan berangkat dari Jakarta. Saya dari Aceh berangkat ke sini, ke Jakarta bareng-bareng ke sini. Artinya pertama dari segi perjalanan saya paling jauh di antara sahabat-sahabat semua. Kenapa itu saya mampu saya lakukan? Karena dorongan motivasi yang besar, Pak. Saya terus terang, saya itu punya rasa optimis yang besar tentang Lembakung ini. Saya itu sangat yakin bahwa Lembakung itu akan besar suatu saat nanti. Ini kita sedang berproses, Pak. Jadi jangan berpikir hari ini saja. Jadi berpikirnya jauh ke depan. Ini akan terus membesar. Saya optimis, saya sampai ke situ. Sehingga itulah sebabnya yang mendorong saya. Saya sampai dari Aceh itu jauh datang ke sini. Satu itu. Saya tuh, Pak, dari Aceh itu ke sini itu pertama lewat darat itu 8 jam, Pak, saya. 8 jam dari Aceh ke tempat tinggal saya, dari tempat saya tinggal di sana ke Bandara Kuala Namu Medan itu saya membutuhkan waktu 4 jam lewat darat. Dari sana kemudian naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta bareng-bareng ke sini dengan para pimpinan yang lain. Itu dorongan motivasi apa itu yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saya optimisnya besar bahwa Lembakung sesaat nanti akan besar. Satu. Yang kedua, ketika nanti ini Lembakung sudah menjadi sebuah lembaga yang besar, Pak, itu akan banyak pihak yang melirik. Dan saya yakin dari mulai pembina dan pimpinan yang lain, itu kita punya catatan tersendiri, Pak. Siapa rekan sahabat-sahabat Lembakung memang ikut berjuang dari awal. Ikut berjuang dari awal, karena kalau nanti ini lembaga sudah menjadi besar, ya, saya yakin akan banyak pihak yang melirik. Karena ini kan sebuah potensi besar, tapi kita punya catatan tersendiri. Dari mulai pembina sampai para pimpinan ini punya catatan tersendiri siapa saja sahabat-sahabat Lembakung memang dari awal ikut berjuang gitu loh, ikut membesarkan. Jadi tentu saja kan sangat tidak fair ketika misalnya orang yang dia bergabung di Lembakung ketika sudah besar dengan orang yang ikut berjuang dari awal. Maka tentu beda gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, potensi besar ini saya ingin sedikit memberikan gambaran, Pak. Saya ini karena saya dengan Pak Kapim ini kan latar belakang kami ini dari dunia kampus. Saya dengan Pak Kapim ini sama-sama dosen rasanya perguruan tinggi. Makanya saya terus terang saya punya misi, di antaranya adalah menyambungkan koneksi Lembakung ini dengan kalangan perguruan tinggi. Itulah sebabnya kemarin saya setelah diklat di Surabaya itu, di Hotel Singosari itu, saya langsung ajak pembina dan rekan-rekan pimpinan langsung datang ke Fakultas Hukum Unair, Universitas Airlangga. Kebetulan itu dekan Fakultas Hukumnya itu saya kenal secara pribadi. Jadi saya konfirmasi ke beliau. Waktu itu beliau baru pulang dari luar negeri itu, masih capek dari luar negeri, dari Australia. Saya bilang, Bu dekan, karena perempuan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu dekannya perempuan, Pak. Saya bilang, Bu dekan, saya dan kawan-kawan Lembakung dari Lembaga Bantuan Hukum insya Allah akan merapat ke Fakultas Hukum Unair. Kami ingin sharing, karena kita sama, kita ada satu titik yang sama, yaitu hukum gitu. Akhirnya kami datang ke sana, pembina Pak Kapim juga datang ke sana, dan kita membicarakan semuanya gitu. Kenapa? Potensinya ada juga di situ. Fakultas Hukum itu kan mahasiswa bidang hukum tuh. Dan percaya, Pak, mereka itu masih banyak yang belum paham soal paralegal. Banyak. Saya ngajar di Aceh, Pak. Itu mahasiswa dalam bidang hukum. Saya ini terus terang gini, Pak. Kalau di daerah-daerah yang agak daerah-daerah yang kekurangan SDM, pengajar, dosen gitu. Saya ini bidangnya hukum Islam, Pak. Dari S1 sampai S3 saya hukum syariah, hukum Islam. Itulah sebabnya oleh Pak Pembina saya diberi mandat sebagai direktur hukum syariah. Tapi saya di sana, Pak, itu kadang-kadang mengajar juga mata kuliah hukum pidana, Pak, hukum perdata. Kenapa? Karena kekurangan SDM. Tenaga pengajarnya terbatas. Sehingga saya bidang hukum Islam, karena saya dilihat latar belakangnya meskipun hukum Islam, tapi saya punya latar belakang hukum,
Saya belajar juga hukum perdata, hukum pidana, tapi tidak fokus di situ gitu loh. Saya mengajar di sana. Ketika saya tanya mahasiswa, kalian tahu advokat? Tahu Pak. Tahu paralegal? Sebagian besar nggak tahu Pak. Sebagian besar nggak tahu. Ini banyak faktornya. Di antaranya karena memang ini kan baru ya. Peraturan Menkumhamnya saja tentang paralegal ini masih baru. Kalian tahu nggak persyaratan jadi paralegal itu seperti apa? Sedikit yang tahu. Kalau untuk advokat tahu harus sarjana hukum dan seterusnya. Kalau paralegal kan tidak. Minimal lulusan SMA sederajat itu boleh. Ketika saya kasih tahu, oh begitu ya Pak. Wah, saya banyak Pak tetangga saya di kampung. Ini saya cerita di Aceh ya. Di kampung saya banyak nih Pak yang lulusan SMA begitu. Mereka tertarik bidang hukum tapi mereka tidak punya biaya untuk melanjutkan studi sampai ke fakultas hukum karena kan itu membutuhkan biaya juga. Tapi mereka tertarik di bidang hukum. Nanti akan coba kami ajak Pak untuk ke paralegal. Nah yang seperti ini kan celah Pak. Gitu. Apalagi di mahasiswa fakultas hukum juga sama. Mereka belum tentu semuanya paham soal bidang hukum. Nah saya berusaha untuk menyambungkan ini. Menyambungkan. Itu baru Universitas Airlangga kita coba komunikasi. Nanti dengan fakultas hukum di perguruan tinggi lain. Itu di Brawijaya saya kenal Pak dekannya Pak. Saya pernah tinggal dua malam saya nginap di Universitas Brawijaya itu. Jadi dekannya saya kenal, dekan yang lalu lebih akrab dengan saya, Pak Dr. Rahmat Syafaat itu dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Sekarang udah berganti sekarang. Udah yang lalu namanya Pak Dr. Rahmat Syafaat, yang kedua itu Pak Dr. Ali Syafaat seingat saya. Nah, itu yang kedua. Jadi itu di koneksi perguruan tinggi kita nyambung juga, Pak. Nah nanti saya berusaha untuk tadi seperti Pak Kapim menyampaikan, nanti kita mungkin mengundang tokoh-tokoh nasional dalam kegiatan lembah hukum itu sangat mungkin. Pembina sudah punya jaringan dengan itu. Dengan mantan Ketua Mahkamah Agung Pak Profesor Bagirmanan itu jumpa di Brawijaya Malang, beliau ngisi materi itu beliau bisa kita saya punya rencana untuk katakanlah mungkin beliau untuk langkah pertama bisa menghadiri acara lembah hukum. Beliau itu Profesor Bagirmanan itu mantan Ketua Mahkamah Agung Pak. Nah tokoh-tokoh seperti ini kalau kita bisa rangkul gitu Pak, ini sangat lebih membuat kita semakin percaya diri kita semakin tinggi kan begitu kan? Gitu. Jadi tokoh-tokoh seperti itu. Saya kalau jumpa dengan beliau saya bisa bicara. Gitu. Cuman kan kalau hanya sebatas di WhatsApp itu kan kurang elegan. Artinya harus komunikasi langsung. Maksud saya adalah kita punya potensi besar Pak di bidang hukum. Saya dengan pembina itu berjumpa dengan Profesor Yusril itu di rumah dinas Ketua DPR RI Pak. Itu dengan Pak pembina saya waktu itu. Itu bulan Ramadan tahun lalu kita waktu itu ada undangan buka bersama di rumah Ketua DPR, rumah dinas. Rumah dinas Ketua DPR itu yang sekarang jadi Ketua MPR itu siapa? Pak Bambang Susatyo. Kan sekarang Ketua MPR. Beliau dulunya itu Ketua DPR sebelumnya kan periode lalu. Saya dengan Pak pembina buka puasa bersama Pak di sana di rumah dinas Ketua DPR di Jakarta. Di sana saya ketemu dengan Profesor Yusril, Bang Yusril gitu. Jadi dan pembina dengan Bang Yusril sudah kenal. Jadi ketika saya ke sana ikut ngobrol luasa. Gitu. Artinya maksud saya sangat banyak Pak tokoh-tokoh nasional di bidang hukum terutama yang ini bisa mensupport kita. Ini saya yakin. Itu kalau kita bisa merangkul ya kan, ini akan bisa membuat kita semakin percaya diri. Gitu kan Pak? Bisa membuat kita semakin percaya diri, termasuk dengan kalangan perguruan tinggi, kampus-kampus. Bisa Pak, ini di daerah sini kita lihat nanti kalau misalkan jaringan Jawa Timur nih, Nahdlatul Ulama, kita bisa masuk. Pak Kapim aktif juga di Nahdlatul Ulama. Saya nanti bisa mencoba menyambungkan, nanti mungkin dengan karena kan perguruan tinggi yang di bawah Nahdlatul Ulama juga ada, Universitas Nahdlatul Ulama yang terutama kita kaitkan dengan yang pas dengan bidang hukum gitu. Gitu Pak. Jadi artinya potensi kita besar. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan peserta Pak. Tidak. Kita tidak akan pernah kehabisan peserta, tidak akan pernah kekurangan peserta. Jadi akan terus membesar. Seperti itu saya kira. Ini sedikit menambahkan dari Pak Kapim saja. Terima kasih Pak Kapim. Ya.